Oke, di kalender Ibrani kita masuk tepat ini di hari resmi perayaan Pentakosta. So di seluruh Israel mereka lagi merayakan perayaan Pentakosta. Katakan Pentakosta. Oh, ini dari seluruh pengalaman saya pribadi sebagai pengikut Kristus, tidak ada yang bisa mengalahkan pengalaman Pentakosta. Pentakosta dikenal sebagai pencurahan Roh Kudus. Dan tanpa pencurahan Roh Kudus tidak ada gerejanya Tuhan sama sekali. Kalau kalian mau tahu sejarah gereja dimulai kapan? Dimulainya pada hari Pentakosta. So kekristenan tanpa Pentakosta bukan kekristenan. Oke, di hari pencurahan Roh Kudus ini adalah penggenapan janji Allah. Bahasa lainnya adalah hari Pentakosta adalah perayaan dari 7 perayaan yang paling penting adalah perayaan Nisan, Paskah. Kemudian 7 hari seminggu roti tak beragi. Kemudian Pentakosta atau the Feast of the Weeks. Perayaan mingguan atau perayaan buah sulung. This is the first time. Mereka mengalami setelah keluar dari Mesir. Mereka mengalami Laut Merah dibelah dan Tuhan menampakkan diri di Gunung Horeb. Dan 10 perintah Allah diberikan di dalam batu itu hari Pentakosta. Nah, kalau waktu itu mereka ketemunya 10 perintah Allah dan tangan Tuhan mengukir loh batu di tangannya Musa. Kalau kali ini kita mengalami kuasa daripada firman Allah, dari hukum Taurat itu dan pribadi Allah. Kalau mereka lihat guntur api menyambar, kita menerima api Roh Kudusnya. Ada amin? So Anda mesti tahu belajar kitab Imamat ini akan dijelaskan semua. Saya nggak punya waktu untuk detail karena ini bukan Bible study. Ini adalah perayaan ibadah raya mingguan. So latar belakang daripada Pentakosta. So dengarkan baik-baik ya. Tidak ada kekristenan tanpa Pentakosta. So kalau Anda Kristen dari keluarga Kristen dan tidak pernah mengalami pencurahan Roh Kudus, Anda harus mengalami pencurahan Roh Kudus. Ini mutlak. Karena Anda tidak bisa mengalami transformasi tanpa dicurahkan Roh Kudus. Kita lihat sebentar di Lukas 24 ayat 45. Yang gak bawa Alkitab tinggal lihat di LED. Yang bawa Alkitab Anda buka Alkitabnya sendiri. Anda tidak pernah nyesel buka Alkitabmu sendiri. Karena manusia gak hidup dari roti saja. Tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah Bapa. Dan kita gak tahu Allah Bapa ngomong apa kalau kita gak pernah buka Alkitab. So kalau Anda mau kenalan sama pribadi Allah, mesti tahu kata-kata dia kalau ngomong kayak apa. Ada amin? Kita baca sama-sama ayat 45 sampai 49. Lalu yang membuka pikiran mereka, ini bicara tentang 2 muridnya Yesus, Kleopas dan 1 temannya yang disebut namanya pada waktu mereka menuju ke kampung Emmaus. Ini perjalanan yang paling indah. Saya senang sekali baca bagian ini setelah Yesus bangkit dari mati. Lalu dia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Karena kita tahu di 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4 orang itu dikasih Injil gak bisa ngerti-ngerti, menolak. Kenapa? Karena pikiran mereka dibutakan. So the problem is the mind. Mereka tidak bisa melihat cahaya kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus karena pikirannya dibutakan. So di sini muridnya Yesus yang 3,5 tahun hidup bersama Yesus pagi siang malam, tidur sama-sama, makan sama-sama, nonton Yesus hidupnya kayak apa, melakukan mujizat, khotbah di bukit. Ini murid-muridnya tetap tidak kenal Yesus yang berjalan, nimbrung diskusinya mereka. So ada 2, Kleopas dan 1 orang lagi. Mereka mukanya murung karena Tuhan yang mereka harapkan akan menjadi penolong, menjadi nabi, akan membebaskan mereka dari aniaya pemerintahan Romawi, ternyata mati. Orang yang terkenal melakukan tanda-tanda ajaib, loh kok mati? Bagaimana kita punya orang punya berkuasa mana ini? Kalau mereka stres, mereka lagi berjalan menuju ke kampung Emmaus, Yesus nimbrung di antara diskusi mereka. Dan Yesus berkata, kamu lagi ngomongin apa? So Anda baca sendiri ya. It's a beautiful thing. And Yesus ngobrol sama mereka, mereka tidak tahu itu siapa. Nah ini pikiran mereka baru terbuka setelah Yesus pura-pura mesti pergi ke tempat lain. Dia mesti pergi ke tempat lain. Terus 2 muridnya ini berkata, jangan, kamu mesti ikut sama kita. Pergi ke kampung Emmaus. Kamu harus ditarik sama mereka. Berarti muridnya ini sangat rindu gak sama Yesus? Rindu tapi gak kenal siapa dia. Bukankah luar biasa? Berarti the presence of Jesus is amazing.
Oke, walaupun dia nggak ngomong, walaupun dia nggak diskusi, walaupun dia nggak kenalan dengan sopan santunnya orang-orang Jawa, shalom, dia nggak kayak gitu loh. Dan pada waktu dia pecahkan roti perjamuan suci, mata mereka kebuka, pikiran mereka kebuka. Oh, ini Yesus yang bangkit dari mati. Dan pada waktu mereka sadar, Yesusnya udah pergi. Oke, untuk melatih kita bahwa kita hidup bukan karena apa kata orang. Kita nggak hidup karena apa yang kita tahu, kita hidup karena percaya. So bagian yang paling berat bagi orang percaya cuma satu, percaya. Jangan anggap Anda enteng ya, bisa percaya Yesus. Anda bisa lahir baru percaya di hati, bisa mengakhiri perjalanan Kristenmu percaya di otak. Dan Anda baru tahu Anda percaya di otak bukan di hati pada waktu kamu kena masalah. Di tengah masalah-masalah kamu depresi, kamu tertekan, you will know level imanmu kelas apa. Kelas kanak-kanak, kelas bayi, atau kelas anak remaja. Makanya kita betul bertumbuh dari glory ke glory. Christianity is a growth process. It's a journey. It's not a religion. Makanya hari Minggu ini jangan dianggap sebagai agama Kristen. Hari Minggu ini kita kumpul-kumpul aja rame-rame menyatakan kebaikan Tuhan masing-masing ngalami apa. And sharing. Dan kemudian kita merayakan dengan puji-pujian penyembahan. Makanya hari Minggu adalah ibadah raya. Merayakan apa? Kebangkitan Yesus dari mati. Makanya kumpul hari Minggu. Tapi jangan dibikin hari Minggu sebagai ini loh Kristen. Enggak. Kekristenan adalah day by day. Kalau kita dikasih napasnya Allah, dikasih rohnya Allah. Masa dia cuma mau diketemuin seminggu sekali? Itu namanya bukan pengikut Kristus itu. Jelas? So ini hari Minggu is just a celebration. Oke, makanya ada orang yang buru-buru mau pergi. 45 menit aja cukup. Udah cukup karena merayakannya udah cukup. Tapi kalau mau belajar sungguh-sungguh firman, harus kamu cicil day by day. Kenalan sama seseorang butuh waktu untuk diberikan. You need quality time, kasih ke pribadi yang kamu mungkin kenal, dan duduk diam kenalan. Kalau Anda hanya Kristen mingguan, kamu kena masalah kelilit utang, depresi, kena HIV, kena kanker, mati kau. Gak akan ada penolongan. Sebab Roh Kudus gak bisa tolong sama orang yang buru-buru. Roh Kudus bahkan menolong orang yang bergaul dengan Tuhan. Yang intim dengan Roh Kudus. Coba lihat doanya si Rasul Paulus, 2 Korintus 13 ayat 14, coba buka. Paulus yang orang yang paling keras, paling luar biasa. Weh, lihat doanya. Very human. Sangat human. 2 Korintus 13. Oke, saya senang dengar bunyi lembaran-lembaran goyang daripada bingung pakai handphone terus. Kayaknya dunia itu kiamat kalau gak ada kamu yang ngatur. Makanya Sabat itu bagus sekali, kamu matiin aja handphonenya. Bisa gak hidup tanpa handphone tapi dengan Tuhan. That's the purpose of Sabat. Bahwa kita mengakui Allah itu sumber segala-galanya. Jangan hanya nyanyi seminggu sekali, hidupku dalammu kuatku. Tapi faktanya enggak tuh. Antara nyanyi sama hidup sehari-hari enggak gitu tuh. Ternyata gila stres kalau kita hilang handphonenya. Siapa yang stres kalau hilang handphonenya? Bingung 26 jutanya hilang atau bingung karena hubungan dengan dunia itu hilang? Kayaknya dunia mati loh tanpa kau loh. Kalau kau mau belajar day by day dari Peter Scott Zero, you know what Sabbath is? 24 jam stop kerja. Dan tiap hari ada mini Sabbath seperti Brother Lawrence. Anda mesti beli bukunya. I have the English one. Tapi Sugi mendengar saya, dia ternyata, Apostle, bukunya Brother Lawrence aku udah punya sejak SMP. Hanya karena engkau punya buku dari orang yang sukses bergaul dengan Tuhan setiap hari. Dengan kuasa Roh Kudus di hidupnya. Koki loh nih, koki di biara. Koki di biara yang gak punya nama, gak punya jabatan, gak terkenal. Sama sekali. Tapi dia punya waktu dia mati, murid-muridnya menulis bukunya tentang dia. Jurnalnya dia dikumpulin. Nobody read about him. This is his journal. Yang muridnya compile. Dan judul dari bukunya adalah Tinggal di Hadirat Tuhan. Buat apa Pentakosta kalau kamu tidak bergaul dengan apa yang diberikan Allah yang paling mahal. Nyawanya sendiri. Judul aslinya adalah The Practice of the Presence of God.
Saya bawa ini ke Bali, saya baca ini di pesawat. Saya baca ini sebelum tidur. Saya mandi jam 1 pagi, sebelum tidur, habis mandi gak bisa langsung tidur, saya baca ini dulu. And in the morning, 4:30 in the morning, apel bangun pagi, God wrote me a message. Ini buat minggu depan. God speak, you know. Karena Roh Kudusnya dicurahkan. Lihat doanya Paulus. Begitu intim dia sama Roh Kudus. Kasih karunia Tuhan Yesus. So Yesus ngasihnya grace. Jadi kalau Anda butuh grace berarti kamu carinya ke Yesus. He's the source. Dan kasih Allah. You want love, then you need to go to the Father. Dan persekutuan Roh Kudus. Bahasa Yunaninya koinonia. Persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. So, saya mau tanya pada kalian semua. Ini doanya Paulus ini memperkenalkan pribadi atau hukum Taurat? Very much a person. Dan yang namanya person punya emosi loh. Apakah semua ini emosi? The grace berarti kebaikan yang kita gak layak terima dari Yesus. Dan love of God, kasih Allah. And keintiman, nempel kesatuan, cayang-cayang dengan Roh Kudus. Be yours every day. Jadi kalau kamu gak hidup kayak begini. Kalau saya gak hidup kayak gini. Hancur hidupku. Dan tujuan kita diselamatkan Yesus juga percuma. Berapa dari kamu ingat sebelum kita ditangkap sama Tuhan, berantakan hidup kita? Berapa dari kamu tahu kita stres? Tapi gak ngaku sih, kan kita jaim. Kita kan semua wayang golek kan semuanya kita. Right? Dan supaya menunjukkan bahwa kita tuh hebat, kita tuh kalem semua. Kita semua dandan yang gila-gilaan. Kenapa? Supaya orang lihat, keren dia baik-baik kok mukanya. Gak taunya dalamnya rongsokan men. Hidupnya double life. Hidupnya bohong, nipu, free sex, narkoba. Halo. Sampai kita gak kuat lagi jiwanya kita teriak. Dan coba-coba pakai nama Yesus. Kalau udah sampai kayak gitu udah Yesus udah manggil tuh. Okay? And Roh Kudus wahyukan Yesus bagi kamu. Karena Yesusnya di surga. Gak mungkin turun ke bumi. Jadi siapa yang mentok-mentok kita selama ini? Roh Kudus. Makanya persekutuan itu jangan sampai hilang. You die tanpa persekutuan dia. Ada amin? Yuk, saya cuma punya waktu 15 menit nih. Lalu dia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Wow, jadi kalau ada orang dikasih ayat gak ngerti-ngerti, udah jangan bohwat. Bilang doa, Tuhan buka dong pikiran dia. Aduh, kok buta kayak gini, bohong kayak gini, piye tuh. Jadi kesulitan membuat kita dekat sama Tuhan gak? Yes, karena hanya Tuhan yang bisa membuka pikiran kita. Sudah? Gak ada, kalian gak usah maki-maki lah, kasihan tambah luka nanti dia. Ayat 46, dan katanya kepada mereka, ada tertulis demikian. Dijawab nih sama muridnya. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Anda kalau jadi Yesus, kamu ketawa gak deh? Dan dalam namanya padahal si Nyanya ada di depan dia loh. Isn't it amazing? Nyanya tuh duduk di depannya si Kleopas sama temennya loh ini. You understand the Bible? Baca dong. Dan kamu adalah saksi dari semuanya ini. Kamu. Sekarang dia ngomong sama Kleopas. You will be the witness. Saksi. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Jadi janjinya bukan milik Yesus loh. Milik Bapaknya. Karena selama Yesus di bumi 33 tahun. Dia tidak pernah punya agenda pribadi. Agendanya agenda Bapaknya. Anda mau tahu kenapa gereja antara pemimpin semua core team pada bisa clash, pada bisa berantem, konflik? It's simple. Karena enggak semua kita ngerti kehendak Bapa kita. Banyak kehendak orang yang kita mau lakukan. But not the Father. Kalau Yesus mati total. Enggak ada kehendak dia sama sekali. Totally dead. Okay? Kamu akan jadi saksi dari semuanya ini. Katanya kepada mereka, kata Yesus kepada mereka, ada tertulis Mesias harus menderita. Kamu akan bersaksi ini ya, yang aku udah ngomongin juga pada kamu. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Jadi untuk bersaksi, apa yang tertulis tentang Yesus Mesias harus menderita, nanti kamu harus menerima dan diperlengkapi dengan kekuasaan dari matinya baru bisa jadi saksi. Is that clear? Nangkap ya? Jadi Yesus itu tidak ninggalin manusia di bumi sembarangan. Ini telaten banget, ini perawat ini. Detail
Sebelum dia, karena ayat 50 Isa Al-Masih. Jadi sebelum dia kembali ke surga, dia kasih pesan. Nanti kamu akan menyaksikan bagaimana Mesias menderita, bangkit dari orang mati pada hari ketiga. Dalam namanya Mesias, berita tentang pertobatan, pengampunan dosa harus disampaikan ya kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Are you understanding this? Ya, ini Yesus ngomong. Padahal dia ngomong dalam namanya, padahal nyanyi di depan mereka loh. Nangkep ya? Are you kidding me? Okay. Tapi dia gak buka gitu loh. Dia gak belak-belakan, nyanyi tuh gue. Dia gak begitu. Because you need to have a personal encounter. Makanya ketemu orang pakai fisik sama ketemu orang dalam roh itu berbeda. Dan aku mengirim kamu, apa yang dijanjikan Bapakku, tapi kamu harus tinggal di dalam kota ini. Sampai kamu diperlengkapi. Katakan diperlengkapi. Jadi kalau kita melakukan meeting LCE, Leadership Community Empowerment, itu adalah kalian itu para tim inti yang namanya mau memandu, mau merawat diri. Kalian kalau gak bisa merawat diri jangan merawat orang. Okay? Itu kamu dikasih contoh sama apostle nanti. How I take care of myself. And with that you can take care with other people. You understand? Sebab kalau pemimpinnya gak bisa lakukan jangan ngajar. Because we cannot give what we don't have. Jelas? Now that's what LCE is all about. Nah untuk bisa hidup dengan mengembangkan diri oleh Tuhan for personal development, PD-nya kita. Kamu diperlengkapi. Yang perlengkapi siapa? Allah Bapa. Dengan apa? The power from the most on high. Kuasa dari tempat maha tinggi. So gak ada teori. Gak ada catatan doa gimana, gak ada. It's just empower you. Makanya namanya pertemuannya empowerment. Berarti setiap pertemuan maksudnya kita di-empower sama Roh Kudus. Bukan sama pendetanya. Pendetanya harus di-empower oleh Roh Kudus. And you will be empowered by the Holy Spirit juga. Karena pemimpin hanya bisa bikin kamu ngiler. Kamu kepingin, that's all. Makanya kita garam dan terang. Kita adalah penyedap-penyedap. Apa itu penyedap? Orang yang mempengaruhi. Oke? So kalau makan yang tawar, ambil garam. Gak mungkin ngambil cuka kan? Ambil garam, gak mungkin ambil MSG. Gak mungkin. Oke? Langsung rasanya sedap. Cukup, udah enak. Nah kalau sampai orang bisa merasakan enak sama kamu, enak sama kamu, enak. Dan enaknya bukan karena I body with you. Enaknya because kamu bawa aku ke Yesus. Kamu bikin aku punya pengalaman ketemu Yesus. I like that. Jadi enak kita berkumpul. Masing-masing datang kemari ngalami Yesus dan bagikan pengalamanmu as a witness. Sebagai saksi. Katakan saya saksi. And Yesus yang mau lakukan ini. Ada amin? And lihat ayat 50. I thought this is amazing. Dan lalu Yesus membawa mereka keluar kota. Sampai dari Yerusalem mereka keluar kota. Okay. Ke dekat Betania, ini kampung orang melarat, kampungnya Maria, Marta dan Lazarus. Di situ dia angkat tangannya. Dan dia berkati semua murid-muridnya itu. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, dia berpisah dari mereka. Dan terangkat ke surga. Seru gak? Kamu nonton Transformer seru ya? Ini gila loh, barang orang keangkat gitu loh. Gak ada hidrolik loh. Udah gitu gak balik-balik loh. Menakjubkan gak ini? Mana agama Kristen membosankan? Gak gila. Tuhannya naik ke langit dan gak turun-turun. Dan malaikatnya waktu ketemu Maria Magdalena semua di kuburannya. Kamu ngapain nyari orang hidup di antara orang mati? Nyari orang hidup tentang orang hidup dong. Seperti dia diangkat ke atas, nanti dia juga balik lagi kok kayak begitu. Keren. Jadi Anda tahu kan kalau Yesus balik kayak apa kan? Turun dari surga, dari langit. Tuh. Dan sebelum dia menginjak bumi, dan dia gak akan menginjak bumi yang pegebak kedatangan kedua. Nanti yang di Armageddon baru. Kalau Anda ngelihat dia lagi turun, kamu diubahkan serupa dia. Berarti fokus kita mesti dilatih dari sekarang, fokus ke Yesus. Jangan fokus ke masalah, ke orang ini kurang. Semua orang kurang. All you need to do is add to your life. Tuhan tambahkan kepada hidupku. Hubungan yang semakin kental, koinonia yang semakin real dengan kau. Nanti orang lain tinggal ngalami koinonia itu dari lalu kita. We are not supposed to complain, we are not supposed to judge. Matius 7 ayat 1-5, final man. Okay, and kalau Anda baca EHS, you know what to judge means. Kok dia begitu sih? Rohani dia kok begitu sih? You dead man, udah dosa. Karena Roma 2 ayat 1 berkata, ya buka Alkitabnya, mesti hafal nih Roma 2 ayat 1.
Hati-hati ngomongin orang. Roma 2 ayat 1. Yuk. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau, termasuk Apostle Indri kan? Saya manusia kan? Pakai gelar doang kan? Tapi aku manusia loh. Right? After this aku mau makan soto mie. Aku manusia. Yesus tunjukkan dia manusia. Dia ajak makan murid-muridnya. Selalu pertemuan pakai ajak makan loh. Hebat loh Yesus kan selalu slim loh. Kalau kita kok tambah memekar ya apa kampung tengahnya. Udah pakai korset juga jebol korsetnya men. Kalau kita makan terus. Bahkan keluar resep-resep dan daftar restoran semuanya keluar. Kalau ini makan untuk dialog. Bukan makan demi makan. Kita mesti berubah ya. Jangan kebanyakan perbandingan resep. Dan tambah terus menu. Dan tuker-tukeran alamat restoran enak. Oke? Yesus gak pernah kayak itu. Dia gak tahu restoran lain kecuali dia. Ada amin? Karena itu hai manusia. Siapapun juga engkau. Yang menghakimi orang lain. Engkau sendiri tidak bebas dari salah kok. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain, melakukan hal yang sama. Bagaimana bisa ngorek-ngorek orang lain kalau kamu gak punya pengalaman di situ? Halo? Ada amin? Oke? Untuk bebas dari hidup seperti ini, kamu butuh pribadi untuk memperlengkapi kita supaya jadi saksi Yesus, bukan saksinya orang. Kalau menghakimi sesama, kamu saksikan orang. Orang itu gede-gede. Kamu saksikan Yesus melalui kamu. Nah, itu butuh kuasa dari Maha Tinggi. So, di Kisah Rasul 1 ayat 1-5, kalau Anda pakai eSword Bible, Hendra lompat ya. Judul daripada eSword Bible untuk Kisah Rasul 1 adalah The Promise of the Holy Spirit. Janji satu-satunya Allah, yaitu pribadi Roh Kudus. Kamu akan diperlengkapi oleh kuasa Maha Tinggi. That's just 1%. Ternyata janji Allah gak pernah macam-macam. Dia gak janjiin kamu bebas dari AIDS, bebas kanker, bebas dari penipuan, korupsi. Dia gak ada ngurus. He only gave 1%, and this 1% akan merubah karakter kamu. Hebat gak tuh? Very practical. And gereja bikin kayak mainan, kayak supermarket. Butuh kesembuhan, butuh bebas dari kebangkrutan, butuh pemulihan perkawinan, datang ke ibadah. Itu kayak supermarket gak tuh? Kayak buffet. You know? Padahal janji Allah cuma satu. There's only one. Are you having it? The promise of the Holy Spirit. Ini langsung dari Alkitab loh ini. Saya jiplak nih. Roh Kudus adalah pribadi yang dijanjikan Allah. He is janji utamanya Allah yang sudah ditunggu-tunggu oleh bangsa Yahudi. Orang Israel berkata, kapan pemerintah Romawi akan pergi dari sini? Kapan? Kamu baca ya Kisah Rasul 1 terus. Ayat 6-7. Kapan kita bebas dari penindasan Romawi? Itu bukan urusanku, itu urusan Bapakku. Tetapi kamu akan terima kuasa setelah Roh Kudus turun daripada kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Oke, baca ayat 8. Kisah Rasul 1 ayat 8. Roll up, Hendra. Ayat 8. Tinggal di roll aja. 8. Cari angkat 8-nya. Oke. Next. Kisah Rasul 1 ayat 8. Ya. Are you there? Yuk kita buka Kisah Rasul 1 ayat 8 yuk. Buka Alkitabnya aja. Cara menerima satu-satunya janji Allah. Oke. Kisah Rasul 1 ayat 8 itu slide 16, Hendra. Oke, kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Nah, kamu balik lagi ke Lukas 24 tadi. Bukankah Yesus mau kita jadi saksinya? Right? And untuk jadi saksinya kita mesti diperlengkapi dengan kuasa Maha Tinggi. Right? Ternyata kuasanya itu datang melalui siapa? Roh Kudus, pribadi, bukan melalui pendeta. Saya sendiri butuh. Saya nggak assume, saya have it. Ngeri loh jadi hamba Tuhan loh. Oke? Tetapi kamu akan terima
kuasa, ini kuasa dari tempat maha tinggi. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, Indonesia bagiannya ujung bumi ini. Dan sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Dan ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdiri 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Kisah Rasul 2. Nah, dicurahkan Roh Kudus dari janji berubah menjadi manifestasi. Katakan sama-sama, Allah kalau bekerja di saya, janjinya dulu saya ketemu, janjinya dibawa ke Tuhan, sampai Tuhan ngomong ke saya. Begitu Tuhan ngomong pribadi, the very spoken word, this is the daily bread, this is the daily bread, your very word spoken to me. Bukan khotbah saya, tapi firman yang mau keluar dari mulut saya, atau kamu pas buka Alkitab, shoot, langsung masuk ke hatimu. Nah, itu akan membuat apa yang dia janjikan menjadi kenyataan. And that's how you live day by day. Kalau kamu gak hidup kayak gitu day by day, hanya menantikan hari Minggu, mujizat terjadi, you are the most boring Christian. Kamu tertipu 100%. You need to be, mau mengalami miracle, semua orang mengalami miracle, pasti nomor 1, mengalami kunjungan Roh Kudus. Nomor 2, kamu udah dengar Tuhan ngomong apa dulu. Karena Amos 3 ayat 7 firman Allah berkata, Allah tidak akan melakukan apapun kecuali dia utus hambanya, nabinya untuk menyampaikan dulu. So dia ngomong dulu, baru dia lakukan. 700 tahun sebelum Yesus lahir di Bethlehem, dia ngomong dulu melalui Nabi Yesaya. Always, Tuhan nggak dadakan. He is a planner. Dia perancang. And dia kerja dengan timing. Nangkep ya? Kenapa Anda pakai jam tangan? Karena kamu nggak punya timing. So jam tangan ngingetin kamu terus. Wah udah bablas, wah udah telat, wah udah mepet. Ya di-delay. Pernah gak kamu dengar Yesus ngomong di Injil? Waduh bablas aku. Terlambat. Cepetan, aku udah ada appointment. Ntar gue follow up. Pernah gak Yesus ngomong kayak gitu? Never. He work with time. And bagaimana dia bisa bekerja dengan timing? Karena dia sama bapaknya satu. Agenda dia kosong. Isinya agenda bapaknya. So seperti Yesus begitu, we have to live like that. Day by day. Nanti kita hari Minggu, yeay, gue ngalami, gue ngalami. Gitu tuh baru rame. Puji-pujian mah gak usah dipompa, kepompa sendiri. Bahkan WL-nya suruh turun. Minggir, gue nyanyi bentar. Gitu, musiknya kayak gitu tuh kebaktian. Gak ada orang jago nyanyi. Gak ada orang jago main musik. Everybody can sing, everybody can play music. Betul apa tidak? Karena si Daud itu bapaknya tukang ternak, bukan penyanyi musisi. Kok Daud bisa nyanyi? Kok Daud bisa main musik? Nggak ada 7 string loh di sana. 7 angels. Ada amin? Oke. So, ketika tiba hari Pentakosta, the day yang ditunggu-tunggu. Kamu perhatikan ya cara ngomongnya ya. Penulis ini namanya Dr. Lukas. Kata ketika itu timing. Berarti mendadak terjadinya bagi yang nulis. Tiba hari Pentakosta, Penta itu 50. Penta, septa, hepta, okta, itu bahasa Yunani semua. Okay? Penta itu 50 dari kematian Yesus. Dan semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Kayak begini. Tiba-tiba, lingkari lagi. Ketika tiba-tiba, berarti ini kekagok-kagok nih orang semua ini. Karena apa yang Yesus pernah ngomongin mereka lupa semua. Makanya kita dikasih Roh Kudus, Yohanes 14 ayat 26, Yohanes 15 ayat 26. Nanti penggantiku sama seperti aku. Dia akan ingetin kamu semua yang pernah kukatakan padamu. So ngomong markirkannya, dasar kita pelupa. Apalagi bahasanya Yesus, mana tahan. Kalau bahasa sosmed tahan. Bahkan pencipta lagi.
Kalau bahasanya Yesus, aduh gak kenal. Sudah gitu hidupnya sengsara. Aduh, udah gitu kepahitan sama gereja. Sakit jiwa memang. Anda kalau mau kenal sama seseorang, dengar suaranya aja, dengar gaya ngomongnya kamu udah kenal. Semua orang yang belum pernah kenal Apostle Indri, ketemu saya di lift, tahu gak ngomongnya apa? Ini Ibu Indri ya? Kok tahu saya bilang gitu? Kalau tanyanya gitu berarti gak kenal dong. Suaranya khas. Loh itu suaranya kayak oma-oma. Kok masih muda? So banyak orang dengar suara saya, but don't know me. Kalau ini lebih gila. Ketemu Yesus 3,5 tahun. Muka ke muka, makan ikan bakarnya Yesus. Masih hidup, sudah bangkit dari mati. Dimasakin terus sama Yesus. Gak kenal. Gila gak tuh? Bahkan lupa semuanya. Apa kata Yesus? Kenapa sih? Because kita hidup dalam dua dunia. Kamu mau ikut dunia alam roh, dunia kesembuhan. Atau dunia-dunianya orang kesetanan. Di mana penyakit tetap ada di situ. You cannot receive the blessing of God kalau mau hidup di dunia. Kamu mesti pindah dari gelap ke terang. Nggak ada jalan lain. Dan yang menolong Roh Kudus. Dia yang bikin kita hidup dalam terang. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Mereka lagi jalan-jalan loh. Mereka nggak lagi resah. Lama banget sih. Anda mau tahu berapa lama mereka duduk? 10 hari tanpa dikasih tahu. Kamu duduk 2 jam sama Apostle Indri. 2 jam juga kagak ada. Pantat tuh goyang, lutut goyang. Kalau nggak ada yang nelpon, nggak ada yang kontak WA, tidur. Kalau ada yang kontak, hehehe, kontak terus. Sementara Apostle Indri khotbah 2 jam. Your existency is I have to do something. Bukan karena I am being with God. Kalau sampai kehidupan kamu, kepuasanmu harus dengan seseorang. Siapapun. Dari teman sekolah, teman kerja, teman karir, teman sel. You have to be with somebody. Dan di mana hadirat Tuhan bukan the best ever being situation. Di mana kamu merasakan puas sekali. Kamu belum dipenuhi Roh Kudus. Kita belum dipenuhi Roh Kudus. Bersama Roh Kudus ngalahin segala-galanya. Saya lahir baru dipenuhi Roh Kudus di rumah sakit orang MMC sakit HIV. Saya tinggalin bekas pacar saya loh. Saya tinggalin 7 perusahaan loh. Kalau cintanya dengan Tuhan tidak nyata, nggak mungkin 7 perusahaan ditinggal, men. Berapa miliar itu omsetnya tuh. Orang bilang gila. Enggak, aku tergila-gila sama Tuhan. Yes. Enggak ada yang bisa mengalahkan cintanya Tuhan. Dengan kepuasan dapat proyek. Dapat 2 miliar, 3 miliar. Wah hebat. Wah bro, enggak ada apa-apanya. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Mereka dipenuhi dengan apa? Pribadi. Ini pribadi. Emosinya, kehendak, pikiran Allah masuk ke mereka. Itu kayak handphone. Kamu jeblos masukin power di situ. Hidup gak itu handphone? Kita juga digituin. Tapi Roh Kudus. Oke. Dan mereka lalu mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Roh Kudus kasih kata-kata. Tapi yang berkata kita. You got it? Seperti saya baca teks bahasa Indonesia gini. Oke? Tapi akan berbeda kalau saya begini. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata. Kedengaran gak kata-katanya? Kedengaran gak saya berbicara? Jadi Anda bisa buat firman Allah mati total. Bacanya dalam hati. Atau Anda keluarin sehingga Anda dengar Roh Kudus ngomong apa ke kita. Ke hati kita. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Roh, kau berikan kata-kata kepadaku untuk aku katakan. Aku minta dong kata-kata itu Roh Kudus. Please. Dan ini bahasa bukan bahasa Indonesia. Ini bahasanya Roh Kudus, bahasa surga. Gak mungkin ada di Alkitab. Gak mungkin in English.
Gak mungkin in Mandarin, gak mungkin in bahasa. Definitely bahasanya si Allah, Roh Kudus. Ada amin? So pasti kamu gak kenal bahasa ini. You don't know, you never heard. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Makanya bahasanya lain. Yesaya 28 mereka akan komat kamit, bibirnya akan mulai komat kamit dan berbicara bahasa asing yang mereka belum pernah dengar. Karena ini levelnya Tuhan. Bahasa dewa, halo. Nangkap ya? Dan pada waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh. Dari segala bangsa di bawah langit. Lingkar tuh kata saleh, ada syaratnya loh. Dan ketika turun bunyi itu, berarti Roh Kudus kalau hadir kedengeran nggak? Yes, kita ikutin aja di sini. Ngapain pakai logika kita? Alkitab ngomong gitu, kita percaya dan. Karena Alkitab adalah kebenaran. Ada amin? Berkerumunlah orang banyak. Dan mereka bingung. Karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka. Maka bangkitlah Petrus berdiri. Dengan ke-11 rasul itu ayat 14. Dan dengan suara nyaring dia berkata kepada mereka. Orang-orang Farisi pada marah. Apa-apa nih orang gila nih. Hai kamu orang Yahudi. Dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem. Ketahuilah, camkan perkataanku. Orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka. Karena hari baru pukul 9. Tapi itulah sama ya kebaktiannya sama GGA ya. Tapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah. Bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Teruna-terunamu akan mendapat vision, penglihatan. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Berarti bahasanya Roh Kudus kalau ngomong sama kita apa? Bahasa roh. Atau nubuat, mimpi dan penglihatan. Nubuat, mimpi dan penglihatan. Bukan bahasa roh. Bahasa roh itu cuma tanda Roh Kudus menuin kamu. Tapi tidak menandakan kamu selalu ada dengan Roh Kudus. Are you getting me? Okay? So Anda juga tidak bisa berbuat-buat, bernubuat. Itu namanya nabi palsu. You need to be in persekutuan dengan Roh Kudus. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan itu adalah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda dilakukan oleh Allah dengan perantaran dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu, dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencana Allah telah kamu salibkan, kamu bunuh loh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah bangkitkan dia dan melepaskan dia dari sengsara maut karena tidak mungkin dia tetap berada dalam kuasa maut. Saya mau tanya, ini yang khotbah siapa ini? Petrus, bukankah 10 hari sebelumnya dia nyangkal Yesus 3 kali? Bukankah dia bilang, gue gak kenal, gue sumpah gue gak kenal tuh orang loh. Halo? Dari semua 12 orang, satu udah murtad gila mati, si Yudas Iskariot. Tinggal 11 diganti Yudas diganti Matias. And pada hari Pentakosta, 120 orang, di kitab 1 Korintus 15 dikatakan 500 orang loh. Sebetulnya yang melihat Yesus bangkit dari mati. Lihat bangkit dari mati ya. Dan lihat dia bangkit beneran. Tapi hanya dalam 10 hari menanti Tuhan. Menanti janji Bapa kamu akan diperlengkapi dengan kuasa maha tinggi. Hanya tinggal 120 yang tetap di ruang atas di Yerusalem. 380 gak sabar. Udah langsung keluar jadi saksi. Makanya di Kristen gak selalu ada kecocokan. Pasti ada clash. Ada Kristen kenal firman Tuhan tapi tidak dipenuhi Roh Kudus. Dan ada Kristen yang dipenuhi Roh Kudus seperti ke-12 rasul. Kuncinya di mana? Menanti janji Bapa. Makanya Kristen kedagingan yang berbahasa roh tapi benci diam di hadirat Tuhan. Benci sabat. Saya jamin you don't have power. Gak mungkin Roh Kudus tinggal sama kamu. Karena Roh Kudus cari orang yang berdiam di kaki dia. Bukan orang yang sibuk melakukan pekerjaan agama Kristen. Semakin kelihatan orang rohani. Semakin Tuhan berkata, I don't know you. Karena Tuhan kita kalau kerja pelan. Gak cepat-cepat. He's never in a hurry. So buku-buku yang saya baca semenjak 7 tahun terakhir. Dari Alan Fadling, James Fadling. The Unhurried Life. The unhurried leader. Yesus gak buru-buru tuh nyelamatin orang. Butuh 2000 tahun loh. Untuk sampai apa yang dijanjikan terjadi loh. So is God in a hurry? Kalau Anda pagi hari ini
Buka ke Kisah Rasul 19 ya. Petrus yang nyangkal, yang hebatnya tuh Petrus apa? Dengan Pentakosta. Karakter berubah. Nomor 2, orang yang gak dianggap ngerti Taurat, dengan layak belajar Taurat oleh orang-orang Farisi dan rabi-rabi di sana. Bisa tahu, ini ayatnya kitab Yoel. Ini bukan mabok, ini loh yang dikatakan di Nabi Yoel. Yoel 2 ayat 28. Bahwa di akhir zaman Tuhan akan curahkan rohnya atas semua manusia. Dulu saya kalau khotbah termasuk tukang beca. Termasuk koki kita, mbak-mbak kita di rumah. Gak usah yang pakai jas hitam dan kerah putih. Nah, kenapa kok mereka gak ngalami? Because kamu gak jadi saksi. Kamu perang di gereja butuh dicayang-cayang, butuh tersinggung. Kalau tersinggung mesti diladenin, kalau ini kepahitan mesti diladenin. Come on, kapan mau jadi saksi, man? Kalau kamu sakit hati, kepahitan, difitnahin, gak mungkin ikut Tuhan gak dikhianati. Itu mustahil. Tahu begitu? Makanya kamu dikasih engine pribadi yang dahsyat segede pencipta langit dan bumi. Masuk di perut kita. Kenapa? Menghadapi pengkhianatan, menghadapi gosip, mengkhianati, ditipu orang, dimakan duitnya 2 miliar sama orang Kristen. Untuk menghadapi itu. Supaya bisa ngampuni 70 kali 7 kali per hari. Halo? Gila gak kalau kamu ikut firman? Hidupnya gila gak? Gak gila? Biasa ya? Hebat GGA. Gue aja masih belajar. Gurumu siapa sih? Kok gak jawab? Atau kagum? Jadi kalau kamu kepahitan 15 tahun, berarti Roh Kudus ditinggal engkau 15 tahun. Roh Kudus gak pernah ninggalin kita. Dicuekin lu iya. Ada orang seneng tuh menderita. Lama-lama kalau gak menderita aneh. Pernah baca Yohanes 5? Orang cacat 38 tahun di kolam Bethesda. 38 tahun cacat. Yesusnya datang. Kau mau sembuh? Kan mesti jawabnya iya kan? Itu kalau malaikat yang goyang-goyangin air nggak datang, nggak ada yang gelingin aku ke air. Loh, ditanya sama penyembuhnya, lo mau sembuh nggak? Matanya cuma ngelihat satu cara, dia bisa sembuh lewat malaikat. Padahal Allah Jehovah Rafa. Makanya datang ke Tuhan jangan pici. You are not the whole universe, man. The Bible is the universe. Ayat 1 sebagai penutup nih, gue udah telat nih. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Nih orang jadi saksi kayak gini nih. Di situ didapatinya beberapa orang murid dan katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu jadi percaya? Gitu dong. Kalau ketemu sama orang Kristen sama Kristen, "Anda bergereja di mana? Di mana alamatnya?" Gak penting. Gereja bukan alamat. Gereja adalah orang. Nangkap ya? We are the temple of the Holy Spirit. Kalau ketemu orang Kristen lama gak ketemu, kamu tanya, sudah dipenuhi Roh Kudus belum? Itu baru pertanyaan. Dan langsung mereka menjawab, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Dan lalu kata Paulus kepada mereka, kalau gitu dengan baptisan mana dong kamu telah dibaptis? Dan jawab mereka, baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak, bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Setelah Yohanes Pembaptis ada Yesus. Dan ketika mereka mendengar hal itu, nah ini mendengarnya desperate nih. Ini mendengarnya, aduh benar-benar rukin banget nih. Mereka memberi diri, mau dong aku dibaptis dong dalam nama Tuhan Yesus dong. Dan ketika Paulus melumpang tangan aja, turun Roh Kudus ke atas mereka dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. So saya mau tanya, susah gak dipenuhi Roh Kudus? Tidak, kuncinya cuma satu, haus dan lapar. Komen keyboard please. Anda mau mengalami ini? Mau ya? Anda haus? Yes? Kalau enggak bisa bersaksi. Kerselmu cuma tukar-tukaran menu makanan. Nanti anggota kerselnya pada melar badannya, overweight. Sayanya stabil beratnya karena saya solitude and silence. Yang sini solitude and silence supaya turun berat badan. Doa gak bikin kamu overweight. Doa bikin kamu langsung. Oke? Berapa dari kalian berkata aku butuh Roh Kudus? Aku mau jadi Kristen efektif yang bisa bersaksi.
Aku gak mau ceritain pahitnya gue disakitin nenek moyang gue. Aku mau saksikan Yesus sembuhkan aku dari kepahitanku. Yesus sembuhkan aku dari trauma perceraian orang tuaku. Yesus sembuhkan aku dari pemerkosaan. Seperti Joyce Meyer ya. 100-an kali diperkosa bapaknya sendiri loh. Dan lihat dia jadi guru yang luar biasa sampai hari ini.